alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk pengembangan pondok ini, baik di kampus 1 di pintu Jenangan Ni Putra maupun di kampus 2, terutama untuk perluasan tanah kita diberikan kemudahan. Di Putra ini Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini sudah ada 5 hektar bahkan lebih sedikit. Kita tiap tahun memang beli tanah itu cukup besar. Karena apa? Lebih loh, sing nawakne iki yo lemah mepet-mepet pondok, kayak strategis, kayak regane yo ora larang. Lek ra dituku ki kok ya eman ngoten nggih. Dan ini kita lakukan tiap tahun. Monggo kalau Bapak Ibu diberikan keleluasaan rezeki, insyaallah kita tahun 2021 itu beli sekitar 2,5 M untuk perluasan tanah. Kemudian tahun ini yang baru kita beli itu 650 juta. Rencana untuk kampus 3 di desa sebelah. Ada tanah strategis, bagus, luas, harganya hanya separuh harga umum karena yang punya itu di Jakarta. Makanya yos langsung aja, dan kita memerlukan untuk pengembangan kita perlu kampus 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini baru kita deal tapi urung dibayar ya. Mbuh pondok iki jog biyen deal lemah ki ora tau lho pas ndek duit ngono. Nggih, ya bekalnya ya keyakinan itu. Kula yakin engko ya sampai namung ngoten mawon ngoten nggih. Termasuk sarana alhamdulillah kita terus melengkapi sarana untuk kelas putri, insyaallah semua sudah masuk ke kelas, asrama juga cukup, putra ya mulai cukup ngoten nggih. Dengan 5 kelas yang baru itu insyaallah kelihatannya sudah enggak ada yang di masjid, enggak ada yang di emper-emper. Insyaallah sudah bisa masuk kelas semua. Ngoten nggih, dan itu terus kita lakukan insyaallah ngoten nggih. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka nanti pun ketika libur ini perlu saya sampaikan, memang kita memerlukan dukungan dana yang cukup besar dengan pengembangan yang ada di kita. Ngoten nggih. Maka biasa kita tiap tahun insyaallah minta bantuan ke Bapak Ibu semuanya. Nanti anak-anak kita bawai kupon wakaf. Ya kula nyuwun tulung jenengan. Niku targetnya bukan wali santri. Ngoten nggih. Targetnya bukan wali santri. Tapi kita minta tolong wali santri kon golek. Iki baris-barisane ngono kuwi ngoten iki. Itu seperti itu dalam rangka betul-betul Bapak Ibu memang untuk pengembangan tanah, karena memang sekali lagi kita tiap tahun sebelum tahun 2021 kita 2,5, sebelumnya tahun 2020 itu kita 1,5 M untuk tanah. Jadi memang ya kita bersyukur aja kalau saya, karena saya melihat pondok-pondok lain yang punya uang tapi ketika pengembangan tanah yang angel itu juga nggak mudah. Maka ketika Allah memudahkan, kula niku belum sampai loh nembung. Niki nuwun sewu. Sampai nembung itu belum. Jadi biasanya orang datang. Ustaz niku jan kula niku lek pondok betah nggih, monggo. Biasanya ngaten. Lah niku wakaf napa numbas? Aku biasanya ya ngono. Nggih numbas. Tapi biasanya waktu bayaran ki ya wakaf rakitang berapa, itu biasanya seperti itu. Tapi kita bersyukur siji diberi kemudahan itu kita sudah bersyukur. Yang kedua, ya lemah mepet-mepet dengan pondok sehingga kita pengembangannya enak. Insyaallah kita ini sudah ke selatan sudah sampai jalan, niki ke utara Jati niku sudah sampai sungai, ke baratnya sudah sampai jalan yang barat. Jadi cukup luas untuk pengembangan kita. Di bawah itu insyaallah kita sudah 3000 meter. Di tengah-tengah antara Panjeng dengan pintu di sana itu juga 3000 meter. Kemudian di perkampungan Desa Panjeng itu kita sudah
4.000 meter itu rencana untuk kampus 3 kedepannya insya Allah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian pengembangan yang ada di pondok. Saya beri kesempatan Bapak Ibu yang memang punya kelonggaran dan ini ya murni jenengan memberikan itu juga wakaf insya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan perlu saya sampaikan ada kebijakan yang mungkin Bapak Ibu kemarin memberikan tanggapan bersama wali kelas atau wali asrama. Ya saya biarkan memang begini. Kemarin ketika wali santri tidak bisa mengunjungi para santri itu kemarin ijoli gantinya. Itu kemarin kita berikan kesempatan misalnya ngirim makanan atau apa dari rumah. Tapi kemudian akhir-akhir ini kita tidak boleh. Mungkin bertanya, hanya apa kok malah oleh? Bapak Ibu, kebijakan itu memang kita berikan karena pandemi. Tetapi ternyata begitu kebijakan itu kita buka, niki nuwun sewu, saya sampaikan kondisinya. Ini kemudian menurut saya sudah berlebihan. Jadi setiap hari itu sampai berdus-dus banyak sekali. Nah, kalau sudah begitu membawa makanan dari luar, bikin acara ini acara itu di pondok. Mungkin kan panjenengan tidak tahu kondisi seperti itu. Bahkan ya setiap hari itu banyak ratusan lebih porsi. Sehingga di pondok ini sibuk dengan urusan makanan. Nuwun sewu. Satpam sibuk ngurusi makanan sampai sing mestine ngurusi santri ya melok-melok ngurusi makanan. Pengasuhan kewalahan sampai numpuk ora karuan dan macam-macam. Nah akhirnya kemudian kita ambil kebijakan baru. Sekarang situasinya juga sudah mulai biasa, dan insya Allah makanan yang ada di dalam pondok itu pun insya Allah sudah cukup. Ngaten nggih. Karena kita pandang itu sudah berlebihan, juga akhirnya menambah berbagai acara dari santri sendiri yang sulit kita kendalikan. Karena makanannya itu yang ngirim orang tuanya dari rumah. Kemudian kita larang sekarang. Tapi sesungguhnya pelarangan itu Bapak Ibu untuk hal yang seperti itu ke depan, jelek gur bangsane sambel yang sedikit khusus untuk anaknya, ya tetap boleh. Tapi nanti sih kalem-kalem iki ben sukses sih leng larang. Ngono lho ya. Wo aja langsung nesu-nesu. Oh iki arep ngirim ngene ra oleh. Ya kita kendalikan dulu kondisinya di sini kan yang ngono carane. Tapi mulai terkendali, yang ngono maneh ngono ae lho rasa repot-repot. Tapi kalau dalam jumlah banyak untuk acara-acara di pondok, tetap memang kita nggak boleh. Lah engko bocah menggiyeger acarane dhewe-dhewe. Nggak boleh, karena di pondok ini acaranya sudah penuh. Ketika dia mengadakan acara, itu pasti mengorbankan acara di pondok. Ngaten nggih? Paham ya? Oh ya engko lek bangsane nggur lawuh kayak ya sithik. Lah kemarin itu datang 100 porsi, datang 150 porsi. Lho. Lah kok malah koyo ngene? Dan itu setiap hari, apalagi hari Sabtu dan Ahad, walah wis tambah ra karuan. Nah, karena menurut saya malih berlebihan, kemudian kita hentikan. Ya sik ben mandek sik, ya sabar sithik. Nanti kemudian kita kembalikan kembali seperti semula. Tapi ya itu, ya aja oke, ya khusus di anak lah pemul jajan. Lah wong tinggi wong 150 deh. Ngaten nggih. Yang gur sithik-sithik ini insyaallah juga pondok memfasilitasi ngaten nggih. Tapi kalau banyak pun saya juga nggak boleh. Bapak Ibu, makan di sini itu termasuk pendidikan.
Jadi lek niku kemudian jenengan yang ngatur bledru. Menanamkan kesederhanaan itu tidak mudah. Jenengan di rumah luwih angel neh. Lah ibu emangan kaya ngono Pak, aku kon sederhana misalnya kan luwih angel neh. Padahal untuk menjadikan anak-anak kita tangguh ketika nanti mungkin menghadapi kesulitan kayak apapun supaya dia eksis, ya dilatih neng kene kuwi. Jadi seperti itu. Ngoten nggih? Paham ya? Untuk makanan seperti itu ya sabar sih, lebar ngono kuwi kok kita normalkan. Lah monggo lek kirim roti tapi ya saiki ojo roti juga nggih wong 150. Ini anu Ustaz untuk acara satu kelas. Lah engko pondok kon di acara ngono kuwi tok. Enggak boleh terus terang. Itu efeknya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Efek kedisiplinan, efek kadang santri itu mulai wani dengan ustadznya sebab apa? Rumangsa dicukupi kang omah. Jadi nuwun sewu nggih, efeknya sangat banyak untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Ngoten nggih? Wis, aja sing salah paham neh. Yang kedua, barang-barang kelangan nggih ngoten niku, di cross check dulu. Dihukum yang ngono, di cross check dulu. Atau jenengan percaya kepada pondok itu saya kira sudah cukup. Jadi yang keempat ikhtiar ya termasuk sangu barang kuwi. Ngaten nggih. Lek iswayahe ya tulung ngoten nggih. Yang kelima percaya penuh. Saya juga percaya kepada panjenengan, panjenengan juga percaya kepada pondok. Jadi aku ya tenang, panjenengan ya tenang. Ngaten nggih? Ini penting. Mulane jenenge tip. T-nya pertama tego, I-nya ikhlas, T-nya lagi tawakal, I-nya lagi ikhtiar, P-nya percaya. Wis lek eneng opo kedadian karo anake, percaya karo pondok. Percaya karo pondok. Ngoten nggih? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jane ya sik akeh neng ya bisa ini. Nanti disambung insyaallah di lain kesempatan. Sepindah malih saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mungkin tempat dan macam-macam ada yang kurang pas nggih nuwun sewu. Masjidnya ya sik kaya ngene iki karena semuanya masih darurat. Ya sing penting kena di salat ngoten. Lek ke depan sih angen-angen saya masjidnya ya sing apik, ya sing gede. Bahkan tembok njaba mungkin mboten iki di luarnya. Disesuaikan dengan zamannya nanti. Cuman kapan ya mbuh sih ngoten iki. Wong kita bisa begini aja bersyukur. Pernah 6 bulan tuh sholat di halaman tuh pernah. Putra juga pernah, putri itu juga pernah. Ya mergo mbiyen terakhir urung duwe mbiyen nah. Kayak masjid ora sedeng. Ya di halaman betul. Itu selama 6 bulan alhamdulillah kemudian kita bisa membuat ini dan sampai sekarang alhamdulillah anak-anak juga cukup dan nyaman di sini ya Allah. Ini untuk sholat, untuk pertemuan, untuk Al-Quran, untuk macam-macam kegiatan di sini. Ngoten nggih. Sekali lagi, yang penting saya juga minta doa Bapak Ibu sekalian, tolong di tengah malam, di dalam situasi apapun, didongakne niku penting kalau saya. Putrane didongakne, pondoke didongakne, ustaz-ustaznya didoakan semoga bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah alumni kita itu juga yang diterima di perguruan luar negeri juga banyak sekali.
yang di dalam negeri, yang di perguruan tinggi yang bagus juga banyak, sing nyambut gawe yo eneng dan macam-macam. Ngaten nggih. Tapi insyaallah mereka semua keluar memiliki bekal insyaallah minimal Al-Qur'annya, akidahnya, imannya, akhlaknya, dan insyaallah berbagai keterampilan yang ada di pondok ini, terutama keterampilan kepemimpinan memang kita berikan di sini. Bahkan tidak jarang yang di sini sudah bisa mengajar, sudah bisa mendidik, sudah bisa menyampaikan kepada sesama santri di kelas 11, kelas 12. Itu sudah banyak yang mampu mengajar Al-Quran untuk adik-adiknya, mampu mengajar akidah, mampu mengajar materi-materi pondok untuk adik-adiknya, dan tentu itu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya sendiri itu mengalami dan merasakan Bapak Ibu, mencari ilmu terbaik itu justru ketika kita mengajar. Nah, ternyata seperti itu. Kula iki sing paling tak eling-eling. Ora kok wayah kuliah, ora kok wayah ning sekolahan diajar. Enggak, ketika kita justru mengajar. Wong kula riyen kelas 2 Madrasah Aliyah. Niku nggih pun ngajar wonten Madrasah Diniyah bendina niku dari tiap hari. Ya justru itu sing fisudur sing kelat. Makanya ketika di sini putra-putri panjenengan sudah kita kasih kesempatan itu, insya Allah justru kesempatan emas itu insya Allah ada di situ, sehingga anak-anak itu lebih dewasa, ngoten nggih. Anak-anak itu lebih bisa ngomong, anak-anak itu punya tanggung jawab. Inilah yang kita tanamkan, dan inilah sesungguhnya kurikulum daripada pondok ini. Bukan sekedar KBM. KBM itu apa? Kegiatan belajar mengajar, tapi tanggung jawab kita ajarkan, disiplin kita ajarkan, keikhlasan kita ajarkan, totalitas kita ajarkan, pengabdian kita ajarkan. Jadi seperti itu insya Allah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu untuk menyingkat waktu, saya beri kesempatan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, dan mumpung kita ketemu, ngoten nggih. Monggo Ustaz Samsul mungkin diberikan mic-nya. Ada satu yang di depan, ada dua. Bapak-bapak. Ibu-ibu yang di sana. Angkat tanganmu biar yang ibu angin. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Samsudin atas pemahaman panjenengan hari ini. Insya Allah kami orang tua santri lebih paham, lebih plong, dan belajar untuk tega dan ikhlas atas pendidikan yang ada di pondok ini. Yang masih saya kurang paham Ustadz, kasus pencurian yang sampai membuka almari, mengambil barang-barang, uang dan lain-lain, mengapa masih terjadi dari tahun ke tahun? Bagaimana mengatasinya? Saya berharap ada solusi. Takutnya ke depan dijadikan budaya yang tidak terputus, dijadikan contoh adik-adiknya. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua, mic-nya Mas Samsul atau siapa gitu sih, pegang mic dan segera diberikan. Dibantu Mas Samsul. Ustazah dibantu mic-nya ya. Monggo nanti Bapak juga silakan kalau ada yang menyampaikan. Mumpung kita ketemu, insyaallah pondok ini Bapak Ibu sekalian terbuka. Panjenengan ngasih masukan apapun boleh. Ngaten nggih, ngasih masukan apapun boleh. Cuman apakah itu nanti pasti kita lakukan? Ya dikaji, kalau memang baik dan pas untuk kemajuan pondok,
insya Allah akan kita pakai. Ngaten nggih. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini mungkin masukan ini Pak, karena pandemi ini untuk komunikasi dengan wali santri itu lebih intensif gitu. Jadi kita kadang bingung. Apalagi yang baru pertama dari saya rasakan kemarin kan kelas 8, pertama masuk pondok, anak pertama gitu. Terus kita mau komunikasi sama informasinya itu kita itu sangat, yang saya rasakan sangat minim sekali gitu loh. Jadi kita kadang bingung. Oh. Saya kira itu aja. Oke. Matur suwun komunikasi dan informasi. Ada yang lain? Bapak? Oke, ada satu dari Bapak. Insyaallah 3, kemudian kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ucapkan terima kasih kepada pihak pondok yang telah memberikan fasilitas untuk bertemu dengan wali santri. Kemudian yang kedua, saya berdoa semoga lahan yang di sebelah selatan itu bisa terbeli. Amin. Kemudian yang ketiga, usulan dari saya untuk para santri dibuatkan stiker. Istilahnya ini sepele sebenarnya ini, tapi saya belum pernah melihat ada stiker pondok pesantren Darut Taqwa yang ada di mobil-mobil atau yang di motor-motor. Ini mungkin ini sepele, tapi insya Allah sangat bermanfaat untuk banyak orang. Karena masih banyak yang tidak tahu Darut Taqwa itu mana, DT itu mana. Gitu. Kemudian yang keempat mengenai program tahassus. Ini saya minta dari saya pribadi untuk kegiatan-kegiatan yang khususnya anak-anak tahassus itu diprioritaskan untuk Qur'annya, karena masih antara kegiatan yang bukan tahassus dan tahassus itu kelihatannya kok sama gitu. Jadi mohon diprioritaskan mungkin kegiatan yang ekstra dan lain-lainnya itu untuk dikurangi biar mereka tahassusnya lebih banyak gitu, sehingga mencetak hafal Qurannya itu juga lebih meningkat gitu. Mungkin itu yang bisa saya usulkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun 3 dulu nggih. Yang pertama tentang kasus pencurian. Ada kasus pencurian. Bapak sekalian, sesungguhnya insya Allah setiap kasus itu kita tangani dengan sungguh-sungguh. Nanti nggih. Kenapa kok masih ya isinya dunia ini kan kita insya Allah akan terus tingkatkan sampai pada taraf. Nah, kemarin saya akan menyampaikan nih Bu, sampai pada taraf CCTV akan kita, supaya betul-betul nanti ya anak itu jerah. Walaupun kita tahu sebetulnya ya nggak banyak sih, ya kui-kui aja sebetulnya. Dari itu ke itu. Tapi kita juga memang berusaha bagaimana bisa memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Insya Allah itu sudah menjadi catatan besar, dan insya Allah berbagai upaya nanti akan kita lakukan, termasuk nanti akan kita kasih CCTV di asrama. Itu supaya nanti anak-anak kita ada rasa takutnya, karena terus terang kita juga tidak bisa mengawasi 24 jam karena padatnya agenda yang ada di pondok. Masuk ke insya Allah nanti ini akan terus kita tingkatkan
supaya kasus ini bisa betul-betul tidak terjadi. Ya, yang kedua, komunikasi ya, ini memang kita juga khususnya kemarin waktu pandemi kemarin kita itu mau mengambil kebijakan sungguhnya banyak pertimbangan, dan memang keputusan kita pada akhirnya hasil dari musyawarah itu memang waktu pandemi kemarin keputusannya justru malah telepon itu tidak ada. Kenapa? Waktu itu kasus kasus COVID itu masih menakutkan. Kasus COVID itu masih di luar menjadi berita yang heboh. Sehingga ketika nanti kita berikan kebebasan kepada wali santri untuk komunikasi, pasti anak-anak akan menceritakan yang terjadi di sini. Kuatirnya waktu itu hasil musyawarah itu, sesungguhnya anak-anak itu juga tidak apa-apa, tapi ketika ada berita ada yang kena macam-macam, orang tua itu di rumah sudah pusing semuanya. Ketika itu kita bebaskan, saya yakin semuanya pada pusing, bingung, ke anakku piye, ke nasibnya piye, macam-macam. Sementara anaknya itu tidak apa-apa, tadi sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan. Makanya kemudian kita ambil kebijakan seperti itu. Ya memang orang tua ya di rumah mungkin ya pusing juga, tapi kira-kira pusingnya rasa nemen lek krungu anake kena begitu. Nanti saya khawatir ada yang ayo lek bodoh 3 mulai macam-macam malah rame ra karu-karuan. Ya memang kebijakan itu selalu ada efek positif dan negatif. Itu saya memahami. Itu saya memahami. Untuk itu kalau itu kemudian banyak orang tua yang bingung, saya mohon maaf, sing penting putrane sehat, tidak ada apa-apa. Kalau tanggung jawab itunya itu betul-betul kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita juga intens komunikasi dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, dengan berbagai pihak itu kita intens sekali. Maka ketika ada yang satu saja yang mengkhawatirkan, itu langsung kita ambil langkah. Langsung kita ambil langkah. Dan waktu itu ya itu. Jadi kalau sampai anak-anak bisa komunikasi dengan yang di rumah, itu pasti akan geger kabeh. Kira-kira seperti itu. Gambaran kita itu seperti itu. Sekarang insya Allah tata komunikasi ya kita kelola, dan insya Allah mudah-mudahan ini segera membaik. Wong hari ini panjenengan ya bisa masuk, bisa ketemu anak ya terserah gitu ya. Jadi sudah bisa seperti ini, walaupun secara resmi kita belum membolehkan ya carane engko diatur berikutnya ngono, tapi intinya sudah tidak seketat dulu lagi tentunya. Ya harapannya semuanya sehat, semuanya baik yang di sini maupun yang di rumah. Ya untuk komunikasi berikutnya ketika situasinya sudah normal, ya nanti insya Allah kita berikan yang baik. Yang berikutnya tentang tanah, niki jane ditanduri padi ini ya kebetulan ya ditawakno, tapi itu harganya mahal pun sewu. Jadi aku rumpani kenyang. Ya nanti kalau emang bisa harganya biasa ya mudah-mudahan terbeli, pemurung ya besok-besok lah. Insyaallah kalau kita tanah masih luas dan ini ke selatan, kita rencana jalankan ke sana, itu sudah cukup juga. Jadi sudah mentok dari jalan selatan sana sampai sini. Insyaallah seperti itu. Nah ini nanti tambahan-tambahan, tapi saya doanya matur suwun, insyaallah doa yang tulus itu ya dijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua insyaallah. Untuk stiker pondok, matur suwun masukannya. Insyaallah ini masukan terutama humas menyediakan stiker yang
banyak memang terus terang saya untuk berpikir yang terlalu detail kadang-kadang sampai kelalaian, ya mikir sih gede-gede. Jadi seperti itu. Kalau bagi saya yang penting tugas-tugas besar pondok ini pelayanannya beres, kemajuannya beres, perkembangannya beres, itu yang insya Allah selalu saya kawal sampai saat ini, dan insya Allah terus seperti itu. Mungkin monggo nggih, terutama untuk stiker memang terus terang Darut Taqwa ini dari sisi apa nggih? Dari sisi publikasinya saya mengakui memang masih lemah. Rata-rata yang masuk ini ya paling mendengar dari temannya, mendengar dari tetangganya, ya begitu-begitu aja. Saya mengakui memang dari sisi publikasi kita masih lemah, dan itu sesungguhnya juga penting. Maka nggih matur suwun masukannya salah satunya nanti lewat stiker pondok, dan nanti biar dibuatkan, dan ya insya Allah berarti kalau banyak stiker nanti juga termasuk membantu publikasi pondok, insya Allah seperti itu. Nggih. Dan saya juga sadar banyak yang belum kenal itu banyak sekali. Bahkan bukan hanya luar Ponorogo, di Ponorogo ini loh banyak sekali yang belum kenal, karena memang publikasi kita memang masih sangat-sangat terbatas. Ya insya Allah ke depan nanti publikasinya akan kita tingkatkan. Nggih. Matur suwun. Untuk takhasus sungguhnya untuk takhasus sudah kita berikan, jamnya juga lebih untuk Al-Qur'annya, waktunya juga lebih. Ya untuk kegiatan terutama ekstra yang masih ikut semua kegiatan yang lain. Lah mestinya memang khusus untuk takhasus, untuk ekstra itu mestinya juga untuk Al-Quran. Nah ini matur suwun masukannya akan kita tata kembali insya Allah. Nanti akan kita tata kembali, dan memang kita harapkan yang masuk program takhasus yang sekarang ini alhamdulillah, karena saya terus jenengi takhasus ya harus 30, dan itu sudah mulai tercapai. Nah, nanti tentu bagaimana yang 30 juz itu kualitasnya kemudian kita tingkatkan. Nanti insya Allah. Insya Allah kita juga sudah mengadakan tes atau tasmih ya. Pernah kita 30 juz sekali duduk. Jadi mulai ngapali dari juz 1 sampai 30 itu dalam waktu berapa kemarin itu? 1 hari 1 malam, berarti hafalannya ya sireng tenan insyaallah. Nah itu akan terus kita tingkatkan, dan ini terus dibuat baik di Putri maupun di Putra. Ya insya Allah, jadi secara kualitas pun akan terus kita tingkatkan. Hanya kita juga sebetulnya ingin apa ya, bisa dilihat oleh wali santri, itu kita juga belum apa ya. Mudah-mudahan humasnya nanti berbagai agenda penting dan bagus yang ada di pondok nanti bisa diikuti langsung oleh wali santri. Itu harapan saya seperti itu. Sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang bagus di pondok ini, hanya memang belum bisa kita tayangkan dan bisa dilihat oleh para wali santri. Terima kasih masukannya. Insya Allah itu masih ada lagi satu. Cukup? Berarti satu niki nggih. Monggo Bu, dipersilakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya masalah perbedaan antara DT Putra dan DT Putri. Kalau saya lihat di medsos ya Ustadz, di IG itu yang selalu diupload itu kok DT Putra. Kalau kegiatan DT Putri itu kok enggak ada. Apakah memang dibatasi seperti itu untuk DT Putrinya? Dan seharusnya itu aktifnya di medsos itu Ustadz, itu harus selalu aktif. Karena apa? Orang tua yang mau menyekolahkan anaknya itu mencarinya sekarang di medsos. Sekian Ustadz, terima kasih. Oke. Nggih, hatur suwun.
Ini yang pegang medsosnya siapa? Putra apa putri gitu? Iya. Ya wis, jadi begini. Insya Allah secara pendidikan, secara pelayanan semuanya sama. Lagi masih aku curiga ini. Ya mungkin belum berimbang Bu untuk memuatnya di medsos ya, berarti betul-betul murni ya internal kita yang apa itu yang melaksanakan tugas ini insya Allah. Mohon maaf kemarin juga ada masukan banyak ya, termasuk di kalender. Ini kalender gambarnya kok banyak putranya, ngono putra gawe dhewe, putri gawe dhewe. Ya masukan habis ngono iki. Ya masukan yang bagus. Kita juga menyadari itu dan kita sekarang sedang membentuk timnya untuk itu. Jadi kita punya tim profesional. Nggih, tapi sekarang ini masih dilatih. Nggih, yang nanti saya akan mengupload ya semua kegiatan baik putra maupun putri. Jadi sama mboten enten bedane napa-napa. Ya mungkin semata-mata yang di lapangan mungkin kebetulan yang bertugas ngupload Tri Putra. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan yang di putri itu belum bisa langsung masuk di putra. Nggih, saya mohon maaf. Tapi kalau dari seluruh pelayanan pendidikan dan semuanya itu sama, tidak ada yang kita bedakan walaupun kampusnya beda, tapi ini semua program macam-macam insya Allah sama. Nanti nggih, insya Allah seperti itu. Dan memang ini zamannya medsos, makanya kita juga membentuk tim dan mudah-mudahan setelah ini bisa berjalan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai agenda kegiatan yang kita laksanakan dan mudah-mudahan nanti semua yang kegiatan-kegiatan yang baik itu bisa Bapak Ibu mengikutinya, insya Allah itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Masih mohon maaf Ustaz menambahi untuk ekstra juga Ustaz. Semisal anak-anak itu punya dari Pondok Putri itu punya bakat yang di non akademik. Mohon ada dukungan juga untuk keluar. Semisal nanti kita dapat penghargaan pun kan untuk menambah nama baik juga untuk pondok kita. Nun sewu. Jadi mohon dukungannya juga. Kenapa kadang saya juga lihat itu prestasi untuk Pondok Putra itu melejit, Pondok Putri agak tidak tercium karena mungkin dukungannya kurang. Nun sewu, hanya masukan aja. Terima kasih. Untuk dukungan semuanya, selama program itu sampai ke saya, jangan khawatir. Prestasi anak-anak kita semua saya dukung. Nah nanti mohon yang di Putri ya, nanti ya tekak nonggon aku. Kadang-kadang tidak sampai ke saya mungkin. Kalau sampai ke saya, semua yang punya prestasi saya dukung Bu. Biaya nuwun sewu, berapapun saya kasih terus terang. Selama itu memang prestasi dan baik saya dukung. Jangan khawatir. Sampai biaya, sampai nanti sampai tingkat nasional, tingkat manapun kita biayai. Karena apa Bapak Ibu? Allah itu memberikan kelebihan tidak hanya lewat KBM, lewat apa saja. Ngaten nggih, lewat apa saja. Keterampilan apapun bisa untuk dakwah, bisa bermanfaat di masyarakat. Dan kalau memang dia berprestasi, mungkin dia harus berlatih di luar, tidak apa-apa. Tapi ojo kabeh sing ora berprestasi ya jangan. Tapi kalau memang berprestasi dan untuk mengembangkan prestasi, boleh, saya tidak apa-apa. Sampai kepada dukungan biaya kita siapkan. Saya akan berikan jalan seluruh anak-anak kita yang memang punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Insya Allah seperti itu. Nanti tinggal kita ini aja, kita lancarkan komunikasi. Kita lancarkan komunikasi. Dan kemarin memang ternyata anak-anak kita itu juga luar biasa. Setiap tampil di luar itu pulang membawa prestasi.
Bahkan di tingkat nasional, JSIT itu namanya apa itu? Dulu itu. Enggak, yang olahraga itu apa? Waktu di Jakarta. Sampai ketua JSIT itu datang ke sini. Itu hanya gara-gara Darut Taqwa itu menjadi 5 besar nasional untuk kejuaraan olahraga. Padahal mereka belum mendengar sama sekali nama Darut Taqwa. Tiba-tiba ketika ikut muncul menjadi 5 besar nasional. Sampai orangnya datang ke sini, DT kok yang apa toh? Intinya seperti itu. Yaitulah kelemahan kita, emang dari segi promosi kita masih lemah, tapi insya Allah dari segi prestasi kita nggak kalah. Sebelum pandemi itu juga setiap tahun kita mengirim delegasi untuk camp Dai Muda di Bandung. Kita selalu menjadi ada juara pertamanya. Pokoknya sebuah cabang apanya gitu selalu, setiap tahun. Ngaten nggih, setiap tahun. Baik SMP maupun SMA. Jadi insya Allah, dan itu kita lakukan. Artinya pondok mendukung penuh. Ngaten nggih. Berbagai macam, kemarin juga pencak silat kita juga juara 1. Kemudian olimpiade berbagai ilmu kita juga ikut, dan selalu kita masuk 5 besar. Insya Allah seperti itu. Jadi secara kualitas Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak diragukan. Ngaten nggih? Tidak diragukan. Jadi seperti itu. Bahkan kita bahasa pun tingkat nasional masih termasuk bagus. Walaupun jangan aku dewe ya rong tek marem, masih akan terus saya tingkatkan. Tapi ternyata setelah kita bawa keluar itu juga termasuk bagus. Al-Quran juga begitu. Ngaten nggih. Jadi saya terima kasih insya Allah sekali lagi. Saya tidak akan membedakan itu putra atau putri. Ngaten nggih. Saya tidak akan bedakan. Saya akan memberikan dukungan penuh baik sarana sampai kepada dukungan dana. Untuk anak-anak kita yang memang punya prestasi akan kita berikan jalan suksesnya insya Allah. Ngaten. Jadi seperti itu nggih. Ngaten nggih. Jelas nggih? Cukup? Plong? Dong? Genah? Alhamdulillah. Ngono kan padha menake. Insyaallah itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini kita bisa bertemu, kula piyambak nggih belum pernah ketemu ngoten nggih. Dan alhamdulillah jenengan bisa melihat sampai ke dalam dan ya bisa ketemu dengan putra-putrinya nggih. Disemangati Bapak Ibu sekalian. Jadi ya aja ngandani pondok tok, panjenengan tetap memberikan semangat, panjenengan tetap memberikan bimbingan, panjenengan tetap memberikan arahan, sehingga mudah-mudahan dari 2 arah, dari pondok yang beri semangat terus, insyaallah Bapak Ibu yang di rumah juga memberikan semangat, memberikan bimbingan, memberikan dorongan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua, menjadi anak-anak pilihan, menjadi anak-anak unggulan. Saya kalau ingat Bapak Ibu, 7 golongan manusia yang istimewa yang nantinya akan mendapat perlindungan di sisi Allah ketika yang lain tidak punya perlindungan, itu salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang remaja, seorang pemuda yang dia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bejo-bejone awake dhewe, anak-anak kita insya Allah tumbuh setiap detiknya, setiap langkahnya, setiap menitnya, setiap harinya, setiap minggunya, itu tumbuh dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga ketika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dari segi apapun,
Sebab saya yakin seusaha-usahanya saya dan seluruh ustazah yang ada di sini untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan yang sempurna kepada panjenengan semua, pasti tidak akan pernah sempurna. Di sana ada kekurangan, di sana ada kekhilafan, di sana ada kesalahan, itu pasti. Karena memang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka itu kami dan seluruh jajaran pondok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pripun Ustaz Amir sik watuk ora? Sebetulnya beliau yang mau berdoa, tetapi beliau masih nanti nggih sering watuk sama relek pas donga terus pas gebres-gebres nanti nggih. Akhirnya saya diminta untuk menutup acara ini dengan doa. Bapak Ibu, monggo ini kita berada di majelis yang baik insya Allah. Panjenengan sudah total memberikan anaknya kepada Allah, katakan seperti itu. Anak-anak juga insya Allah sudah berjuang sekuat tenaga, siap adoh karo wong tuwek, siap nangis, siap apapun demi untuk menuntut ilmu Allah. Maka ini majelis yang barokah, insya Allah majelis yang mustajabah terhadap doa. Pramila monggo kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada umur kita, Allah memberi berkah kepada rezeki kita, Allah memberi keberkahan kepada keturunan dan anak cucu kita, Allah memberikan keberkahan kepada seluruh hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan jawafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa 'ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wajidna wa la tanqusna wa athirna wa la tu'thir alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا عسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.